Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai konsep Active Directory. Di video sebelumnya saya sedang membahas tentang domain. Apa itu domain? Domain yaitu sebuah wilayah tutorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi perusahaan atau bisa juga negara teknologi seperti dalam yang namanya domain. Ada yang namanya struktur domain yang namanya Active Directory. Nah, Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user komputer dan beberapa objek yang ada di dalam satu jaringan, di mana fungsi utama dari domain kontrol ini contohnya adalah untuk mengakuensikan membutuhkan otoritas dari pengguna dari user, termasuk komputer-komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows domain. Bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu. Contohnya, kapan seseorang karyawan biasa login ke sebuah komputer, kapan bisa login, kapan bisa logout, batasan waktunya, dan waktu loginnya kapan saja diperbolehkan login, apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut atau sudah tidak lagi. Kita bisa tentukan di login atau tidak, contohnya seperti di kemudian contohnya perangkat. Kita bisa mengatur komputer atau peripheral yang ada di dalam satu organisasi. Contohnya, dalam satu organisasi kita di dalam ada perangkat laptop atau desktop atau ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login apa tidak. User ini sudah tidak boleh login, si user ini masih boleh login ke dalam database server. Misalnya contohnya database server. Kemudian bisa menentukan yang namanya Active Director. Active Director itu bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini diakses tapi database ini tidak bisa diakses, yang lain sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server, di mana Active Directory ini akan mengatur database ini boleh diakses tidak, atau boleh yang ini boleh. Nah, semacam itu. Begitulah salah satu contohnya. Oke, kita harus kembali lagi kenali beberapa istilah. Di sini adalah Active Directory. Kemudian ada ADDES, Active Directory Domain Server. Ini cuman singkatan saja directory. Yang sedang kita bahas ini IDS, Active Directory Domain Server. Jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Kalau domain controller yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya yang namanya domain. Begitu, domain itu salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial yang punya undang-undang, punya aturan dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata. Dunia nyata saja sebenarnya. Oke. Di sini kita kenal, sudah tahu bahwa Active Directory ini user itu user komputer dan objek. User dan komputer sudah tahu objek apa saja itu objek, apa itu objek. Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan banyak belajar dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource.
dan domain yang jadi namanya di dalam domain ada yang disebut objek-objek. Itu macam-macam contoh seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organisasi, unit user komputer, grup konteks, set folder, dan share printer. Yang namanya objek-objek itu punya SD security yang disebut dengan security ident. Tujuannya adalah supaya server itu bisa menentukan objek ini punya ID objek ini boleh diakses atau tidak. Itu ibaratnya nomor KTP, nomor induk kependudukan. Setiap orang punya nomor induk kependudukan dan setiap orang itu tidak punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama di satu negara kecuali kalau terjadi manipulasi. Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi, terlepas dari itu, mana ada orang yang punya NIK yang satu tidak mungkin, ibarat DNA atau sidik jari. Jadi orang tidak punya sidik jari yang sama dan struktur yang sama manusia. Dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan untuk memanajemenkan kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses kapanpun kita mempunyai akses dan sebagainya. Oke. Objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini contohnya. OU atau organisasi unit adalah sebuah objek yang biasa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu bisa berisi user, akun komputer, dan grup. Dan yang namanya organisasi di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Pengguna komputer ini perangkat hardware. Grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah kumpulan dari user. Jadi yang namanya contoh yang sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu, misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian technical. Nah, itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup. Sebuah kelompok tertentu, sebuah distributor grup, dan ada dua objek yang namanya grup itu sebagai dua. Ada security group dan distributor group. Security group adalah grup user akun yang digunakan untuk menyediakan akses ke research, kemudian research yang ada di sedangkan distributor itu digunakan untuk email distributor list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu file filter untuk berkomunikasi dengan yang lain antar user. Kemudian ada konteks yang namanya alamat, yang namanya penduduk. Contohnya punya KTP induk, kartu penduduk itu, dan pasti punya alamat, itu namanya konteks. Contoh seperti itu. Serve folder ini adalah sebuah folder yang biasanya di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang sudah kerja mungkin kadang minta bagian, saya file ini dong, sudah diambil di sharing saya di servernya, ini nama foldernya. Nah, jadi tinggal di search folder itu. Nah, sebuah folder yang bisa kita akses di sebuah server. Misalnya server ada macam-macam folder yang biasanya diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share print yang biasa dipakai sama-sama. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printernya ini bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan yang ada, yaitu share print. Oke, ini yang namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory. Dan objek adalah beberapa macam organisasi untuk user komputer grup yang biasa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage sebuah objek-objek yang ada. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.